Selamat datang dan salam hormat. Perkenalkan, nama saya Puspita Aprilia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah pembahasan mengenai bagaimana konsep supply chain dalam manajemen pemasaran tidak hanya relevan di dunia industri komersial, tetapi juga bisa diterapkan dalam sektor layanan publik. Contoh nyata yang akan saya angkat adalah Super App Presisi Polri. Secara umum, banyak orang mengasosiasikan supply chain dengan pabrik, logistik, transportasi barang, dan distribusi. Namun dalam pemasaran modern, supply chain adalah aliran penyampaian value mulai dari informasi, proses, barang, hingga layanan yang diterima oleh pengguna akhir. Sebelum masuk ke studi kasus, mari kita kuatkan terlebih dahulu pondasi teorinya. Menurut Heiser and Render, supply chain adalah jaringan organisasi yang saling terhubung dalam proses mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan akhir. Dan menurut Chopra and Mail, supply chain adalah seluruh tahap yang terlibat, langsung maupun tidak langsung, dalam memenuhi permintaan pelanggan, termasuk informasi, keuangan, dan pengelolaan hubungan antar pihak. Dari dua pandangan ahli ini, kita bisa melihat bahwa supply chain bukan hanya soal barang fisik, tetapi juga mencakup integrasi proses, aliran data, dan interaksi multi pihak untuk menciptakan nilai terbaik bagi pengguna. Disinilah muncul konsep supply chain berbasis pelayanan atau service supply chain yang fokus bukan mengirim barang, tetapi mengirimkan pengalaman layanan yang terbaik. Sekarang, mari kita tarik pembahasan ini ke contoh nyata di masyarakat Indonesia. Selama bertahun-tahun, masyarakat mengeluhkan birokrasi layanan kepolisian yang rumit, mengurus SIM harus ke lokasi tertentu, mengurus SKCK ke tempat yang lain lagi, mengecek tilang di sistem terpisah, dan menanyakan perkembangan laporan juga ke tempat yang berbeda. Bolak-balik ke banyak titik hanya untuk satu hal. Ini adalah contoh supply chain layanan publik yang panjang, berlapis, tidak efisien, dan tidak terintegrasi. Dalam literatur supply chain management, kondisi ini disebut fragmented chain, yaitu mata rantai yang terputus-putus dan menghasilkan banyak waste. Waste ini bisa berupa waktu terbuang, tenaga, biaya transport, antrian yang panjang, bahkan ketidakpastian informasi. Karena itu, dibutuhkan suatu transformasi. Polri kemudian merilis Super App Presisi. Tujuannya sangat strategis, memutus mata rantai birokrasi yang panjang tadi dan menyatukan banyak layanan publik dalam satu pintu digital. Jadi, Super App bukan hanya aplikasi biasa. Dari perspektif supply chain, Super App adalah integrated platform yang menggabungkan banyak proses dalam satu alur digital. Ini menunjukkan bahwa konsep supply chain bukan hanya dari dunia bisnis dan untuk dunia bisnis, tetapi juga bisa diterapkan dalam pelayanan negara. Jika kita hubungkan dengan teori supply chain, maka Super App membawa 4 perubahan utama. Yang pertama, terjadi integrasi informasi karena data SIM, SKCK, laporan, dan tilang bisa diakses secara terpusat. Yang kedua, terjadi pengurangan lead time karena banyak proses tidak lagi membutuhkan kunjungan fisik. Yang ketiga, terjadi peningkatan visibility karena pengguna dapat melihat suatu proses langsung dari ponsel. Dan yang keempat, terjadi efisiensi proses karena pengulangan dokumen dapat diminimalkan. Inilah gambaran service supply chain 4.0, supply chain berbasis integrasi digital yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan kecepatan penyampaian value.
Dan jika kita bandingkan kondisi sebelum dan sesudah Super App, terlihat sangat jelas perubahannya. Sebelum Super App, proses masih manual, titik layanan terpisah, data terpisah, dan pengguna harus berpindah tempat. Setelah Super App diterapkan, masyarakat hanya datang fisik jika memang diwajibkan. Sisanya bisa dilakukan secara digital melalui satu platform. Unit terhubung, cross integration, data real time, dan layanan lebih cepat serta lebih sederhana. Dan jika pendekatan pemasaran kita gunakan, maka kita bisa menentukan potensi adopsi digital ini melalui TAM, SAM, dan SOM. Dalam kasus ini, Total Addressable Market atau TAM adalah seluruh penduduk dewasa yang membutuhkan layanan kepolisian, yaitu sekitar 150 juta orang. Kemudian Serviceable Available Market atau SAM adalah kelompok yang punya akses smartphone sekitar 120 juta orang. Dan sedangkan Serviceable Obtainable Market atau SOM adalah target realistis pengguna aktif aplikasi ini, yaitu sekitar 50 juta orang. Ini menunjukkan bahwa ruang adopsi digital pelayanan publik sangatlah luas. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa supply chain di pemasaran modern bukan hanya aliran barang, tetapi juga aliran informasi dan layanan. Layanan kepolisian di masa lalu terfragmentasi dan memerlukan integrasi. Super App Presisi Polri hadir memutus mata rantai birokrasi tersebut melalui digitalisasi supply chain layanan publik. Dampaknya adalah proses yang cepat, transparan, efisien, dan memiliki potensi pasar yang besar. Jadi, yuk jangan lupa download Super App Presisi Polri. Sudah tersedia di Play Store dan juga App Store. Sekian, saya Puspita Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Bye-bye.